Baik, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, kita ada di sini di tempat yang dipercaya sebagai Golgota, tempat Yesus disalibkan. Ya, seperti tadi diinformasikan juga, memang ada dua tempat di sini yang diidentifikasi sebagai Golgota. Ada versi gereja Katolik dan versi gereja Ortodoks, itu percaya kepada the Holy Sepulchre Church, gereja Makam Kudus. Sedangkan yang tempat ini lebih baru ditemukan oleh Jenderal Charles Gordon. Karena itu tempat ini juga, Garden Tomb ini disebut juga sebagai The Garden Calvary. Calvary-nya Charles Gordon itu. Nah, saudara-saudara, bagi kita tidak penting Yesus mati di mana. Ya, ketepatan tempat. Yang penting adalah bahwa fakta Yesus mati itu tidak bisa disangkal. Ya. Ada sejarawan-sejarawan yang non-Kristen, bahkan anti-Kristen pun, mereka menulis secara tidak langsung, itu memberikan dukungan terhadap kematian Yesus Kristus. Seorang sejarawan Yahudi itu berkebangsaan Romawi, namanya Flavius Josephus. Itu dia dalam bukunya Antiquities of the Jews, dia memberikan informasi bahwa pada zamannya pemerintahannya Pontius Pilatus, memang ada seorang Yesus yang disalibkan. Juga ada sejarawan Pliny the Younger, ada juga sejarawan yang namanya Tacitus, itu bukan orang Kristen, ya, tapi memberikan konfirmasi. Saya pernah mendata banyak sekali pandangan-pandangan dari luar Alkitab yang mendukung kebangkitan dan kematian Yesus Kristus, dan itu data-datanya lengkap, sehingga iman Kristen bahwa Yesus mati dan bangkit itu bukan hanya sebuah teori, sebuah dongeng, sebuah mitos turun-temurun, tidak. Itu bisa dibuktikan dari dalam sejarah, ya. Nah, Tuhan Yesus pada malam terakhir sebelum dia masih bersama-sama dengan murid sebelum dia mati, itu dia memberi pesan amanat untuk melakukan perjamuan kudus, dan dia bilang bahwa perbuatlah ini, roti ini itu adalah tubuhnya yang dihancurkan, dipecah-pecahkan, sedangkan anggur itu adalah darahnya, darah perjanjian yang dicurahkan untuk penebusan banyak orang. Dan karena itulah maka gereja Kristen sejak dari abad pertama sampai hari ini terus melakukan perjamuan kudus sebagai bentuk peringatan akan dia. Nah, saudara-saudara, satu hal yang mau saya jelaskan di sini adalah bahwa yang tidak dimengerti oleh orang-orang non-Kristen itu adalah kalau Tuhan mau selamatkan manusia itu kenapa tidak selamatkan saja pakai acara mati-mati segala macam lagi, ya, turun dari surga lagi ke bumi lagi, pakai naik dia kayu salib. Kalau mau selamatkan ya selamatkan saja, bukankah dia maha kuasa? Nah, saya sering mendapat pertanyaan demikian. Tapi itu orang-orang tidak mengerti tentang keadilan dan juga kekudusan Tuhan. Nah, saya sekarang mau mengajak kita dalam waktu yang singkat berpikir mengapa Yesus harus mati. Nah, kalau kita membaca dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 17 di Taman Eden, Tuhan bilang semua buah pohon dalam taman ini boleh dimakan. Satu itu tidak boleh. Pada hari di mana engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kejadian 2 ayat 17. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, apakah Adam dan Hawa setelah makan buah itu hari itu langsung mati? Ternyata tidak. Bahkan Adam masih umur panjang sampai 930 tahun. Kalau begitu mati yang dibicarakan di dalam Kejadian 2 ayat 17 bukan mati jasmani, tapi mati rohani. Apa itu mati rohani? Putus hubungan dengan Tuhan Allah. Maka sejak itu manusia diusir dari Taman Eden. Maka kematian rohani itu perpisahan dengan Allah. Setelah hidup sampai 930 tahun, Adam lalu mati. Berarti itu mati jasmani. Tetapi kalau tidak ada solusi, maka semua orang berdosa akan dihukum oleh Tuhan Allah dengan masuk ke dalam neraka yang menurut kitab Wahyu itu adalah suatu jenis kematian. Kalau begitu mati itu memang ada tiga. Mati jasmani, mati rohani, dan mati kekal, yaitu di dalam neraka. Nah, maka Paulus bilang dalam Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Semua kita ini orang berdosa, maka semuanya harus mati. Kematian tidak bisa terhindarkan. Kematian itu bukan sesuatu yang alami, itu adalah akibat dosa. Jadi seandainya dosa tidak terjadi, tidak ada kematian. Kematian itu akibat dosa. Nah, sekarang manusia yang berada di bawah hukuman Allah ini, mungkinkah dia menyelamatkan diri sendiri? Tidak mungkin. Maka disitulah dibutuhkan ada yang mau ganti. Tapi kalau ada yang mau ganti, dia harus mengalami apa yang harus dialami oleh manusia. Kalau misalnya ibu berbuat salah dan saya punya hukumnya dicambuk 100 kali. Dia harus dicambuk 100 kali. Tapi kalau ada yang mau ganti, ya mari ganti.
Tapi yang mengganti itu tidak bebas dari cambukan itu 100 kali. Maka si pengganti harus menanggung 100 cambukan. Nah, Yesus mau mengganti kita. Maka hukuman bagi kita itu adalah mati. Karena itulah maka dia harus mati. Tapi coba bayangkan kalau Yesus tinggal di surga sebagai Allah, bisa mati. Allah nggak bisa mati, yang bisa mati itu manusia. Maka supaya bisa mati, dia perlu jadi manusia. Dia jadi manusia supaya bisa dibunuh mati. Itulah sebabnya dia lahir ke dalam dunia ini. Jadi itu hal pertama, mengapa juru selamat kita harus mati. Ya. Hal yang kedua adalah, mengapa matinya di kayu salib. Ada orang yang bilang begini bahwa, karena Yesus mati dulu, maka dia mati di kayu salib. Coba kalau Yesus dihukum mati zaman modern, dia pasti tidak disalib, tapi dia mungkin kena kursi listrik. Jadi dia bilang, mengapa orang Kristen sekarang punya kalung salib? Karena Yesus mati di salib. Tapi kalau Yesus mati zaman modern, dihukum mati di kursi listrik, orang Kristen akan pakai kalung kursi listrik. Nah. Ya, atau jenis hukuman lain. Menurut saya tidak bisa. Yesus tidak bisa mati kena listrik. Yesus tidak bisa mati karena dimakan binatang buas. Yesus tidak bisa mati dengan pedang. Yesus tidak bisa mati karena ditombak. Yesus tidak bisa mati kalau didorong dari jurang. Tidak bisa. Kematian satu-satunya yang cocok untuk Yesus adalah disalib. Mengapa harus begitu? Karena begini. Di dalam perjanjian lama, itu ada satu jenis hukuman untuk orang terkutuk. Orang terkutuk itu cara jenis hukumannya harus digantung. Jadi kalau Bapak misalnya melakukan dosa yang dianggap terkutuk, Bapak harus dihukum mati. Tapi hukum mati tidak bisa di pedang, tidak. Bapak harus digantung. Kenapa digantung? Maksudnya Bapak dikutuk itu, digantung itu artinya surga juga tidak terima, bumi juga tidak terima. Jadi berada di antara langit dan bumi. Itu terkutuk. Ya. Nah, karena itulah menurut Paulus dalam Galatia pasal 3, kita semua ini orang terkutuk karena kita orang berdosa. Kita orang terkutuk, maka Kristus yang mau mengganti kita, dia harus mengambil kutuk kita. Tadi saya bilang dia harus mati. Tapi matinya tidak boleh mati biasa, harus mati orang terkutuk. Karena itu Yesus tidak boleh mati dengan cara yang lain. Dia harus tergantung. Nah, tapi bukankah tergantung itu hanya taruh tali di leher lalu gantung di pohon juga tergantung? Ya. Masalah yang lain adalah dalam surat Ibrani, dikatakan oleh penulis surat Ibrani, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Kalau begitu gantung tapi harus darah keluar. Itu masalah. Kalau darah keluar ada pengampunan dosa tapi tidak tergantung, kutuk tidak ditebus. Kalau hanya digantung, kutuk ditebus, darah tidak keluar, tidak ada pengampunan. Maka dibutuhkan tergantung dan keluar darah. Dan untuk hukuman pada saat itu tidak ada lain hukuman lain yang bisa menjawab dua tuntutan ini selain salib. Karena itu di salib Yesus tergantung. Tapi dengan disalib juga darah tercurah. Maka kutuk kita ditanggung di atas salib. Dan darah yang tercurah itu memberikan pengampunan kepada kita. Makanya dalam Galatia 3 Paulus bilang bahwa terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib. Supaya apa? Supaya dia yang terkutuk, kita yang harusnya terkutuk tidak jadi terkutuk lagi. Tapi kita menjadi diberkati. Makanya di Matius 25 dia bilang, marilah kamu yang diberkati oleh Bapakku. Tapi untuk orang-orang yang lain dia bilang, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Nah, kalau begitu memang Yesus tidak bisa mati dengan cara lain. Satu-satunya adalah cara salib. Yang ketiga, harus disalibkan di Golgota. Golgota itu dari bahasa Ibrani Golgolet, artinya batu kepala, tengkorak. Maka Golgota itu artinya bukit tengkorak. Mengapa disebut bukit tengkorak? Ada 3 versi. Versi pertama mengatakan karena tengkorak Adam ditemukan di sini. Ya, kalau seandainya dugaan itu benar, itulah menarik karena berarti Yesus sebagai Adam kedua itu dan Adam pertama itu tengkoraknya di satu tempat. Tapi kemungkinannya sukar untuk percaya demikian, apalagi sudah ada air bah yang menghancurkan semua. Bagaimana mendeteksi itu adalah tengkorak Adam. Yang kedua mengatakan bahwa karena ini tempat hukuman mati, maka ada banyak tengkorak berserakan di sini. Tapi itu pun rasanya sukar karena bagi orang Yahudi hukum najis itu penting. Maka bersentuhan dengan mayat itu najis. Nah kalau mereka, jangankan saudara, kalau ada orang kusta di sana, lalu angin bertiup ke sini, kita semua yang kena anginnya itu kusta semua, kita najis semua. Maka begitu juga dengan mayat. Kalau mayat, orang bersentuhan dengan mayat atau berdekatan dengan mayat najis. Maka tidak mungkin orang Yahudi membiarkan mayat
berkelimpangan di situ tidak dikubur, maka mereka harus kubur demi mereka tidak najis. Maka kemungkinan itu tidak sukar. Kemungkinan yang ketiga adalah bahwa memang bukit tempat Yesus disalibkan itu bentuknya seperti tengkorak. Nah, tadi kita lihat di bagian sana ada bukit yang berupa tengkorak. Itulah sebabnya salah satu alasan mengapa Garden Tomb lebih diyakini, karena ada bukit yang berbentuk tengkorak di sana, ya. Nah, maka Yesus disalibkan, dan menurut saya Yesus tidak bisa disalibkan di tempat lain juga. Harus di Golgota. Kenapa? Karena kalau saudara baca hukum perjanjian lama, kan ada korban binatang kan? Nah, misalnya kita ini orang Israel, lalu kita semua orang berdosa dan mau ditebus melalui memakai domba atau kambing. Maka domba atau kambing itu ada dua, satu disembeli, satu dilepas. Yang disembeli itu menandakan itu korban penebusan. Yang dilepas itu menunjukkan bahwa kita terlepas. Tapi di mana tempat eksekusi mati buat penebus dosa? Itu harus di luar kota. Juga orang kalau dihukum mati harus di luar kota. Saya minta tolong satu orang baca Ibrani pasal 13 ayat 11 sampai 13. Ya, coba satu orang bisa baca Ibrani 11 ayat 11 sampai 13. Ibrani 13 ayat 11 sampai 13. Nasihat dan doa selamat. Peliharalah kasih persaudaraan. Ibrani 13. ya. Ibrani 13 Ayat 11 sampai 13. 11 Karena tubuh binatang-binatang yang dipeliharanya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa, dibakar di luar perkemahan. Oke, sabar ya. Tubuh binatang dibakar di luar perkemahan. Tidak boleh dalam perkemahan. Ini kan waktu orang mengembara. Tidak boleh di area perkemahan, harus di luar. Waktu Israel sudah jadi kota, harus di luar kota. Tidak boleh dalam kota. Terus? Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Ya, itulah sebabnya Yesus harus dibunuh mati di luar pintu gerbang, berarti luar kota. Maka Garden Tomb saat ini itu di luar kota pada zaman itu. Holy Sepulchre Church waktu dulu itu juga di luar kota. Jadi manapun yang benar, dua tempat ini itu di luar kota. Maka Yesus harus dihukum mati, harus di luar kota, yaitu Golgota. Kenapa harus di luar kota? Karena hukum perjanjian lama tentang darah korban itu disembelih di luar kota. Itu berarti bahwa sebenarnya Yesus mati bukan kebetulan. Diatur dalam sejarah, dalam bayang-bayang tertentu sampai sekarang, sampai Yesus mati, semuanya tergenapi sesuai dengan hukum Taurat. Jadi Yesus mati disalib, dan mati di Golgota. 3 peristiwa ini itu bukan kebetulan. Nah, dari semua itulah maka Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk mengingat, melakukan ini sebagai peringatan akan Daku. Atas dasar itulah maka gereja Kristen itu melakukan perjamuan kudus. Karena itu mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Sekali lagi, syarat bagi orang yang ikut perjamuan kudus adalah orang sudah sungguh-sungguh percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, dan sudah dibaptis, ya, sebagai sakramen pertama. Rekan-rekan yang Katolik mau ikut pun tidak ada soal, ya. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara Protestan dan Katolik dalam penerimaan perjamuan kudus. Ya, mari kita menyanyi satu lagu Amazing Grace sambil mempersiapkan hati kita masuk perjamuan. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Oh, bright art thou, I see. Pak Osman dan Ibu Megan membantu saya di sini untuk mengedarkan roti dan ini. Ajaib benar anugerah
ku hilang buta bercela. Ku hilang buta bercela. Olehnya ku sembuh. Olehnya ku sembuh. Ku hilang buta bercela. Ku hilang buta bercela. Olehnya ku sembuh. Bapak, saya jemput kita bangkit berdiri semua. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita angkat roti kita. Roti yang kami pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan Kristus. Ambillah dan makanlah, inilah tubuhnya yang diserahkan karena kita. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan dia. Makanlah. Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Inilah darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa banyak orang. Minumlah ini sebagai peringatan akan dia. Minumlah. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Tuhan, terima kasih kami telah mengambil bagian dalam perjamuan seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan biar Tuhan menolong sehingga ketika kami sudah mengambil roti dan anggur ini, rasa cinta kami kepada Tuhan, rasa bersyukur kami kepada Tuhan semakin kuat. Dan kami boleh mengikrarkan janji kami bahwa kami akan setia kepada Tuhan yang telah mati dan telah menebus kami. Dan kami berjanji supaya hidup kami sampai kami mati nanti, kami tidak berpaling dari kepercayaan kepada Yesus Kristus, Juru Selamat dan Tuhan kami. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh menikmati perjamuan kudus di Garden Tomb, di tempat di mana Tuhan disalibkan dan dibangkitkan dari dunia ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.